Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelompok kami yaitu kelompok 3 telah menyelesaikan tugas yang telah diberikan, dan kali ini kami akan menyajikan video pembelajaran mengenai gaya, usaha, dan energi. Perkenalkan, saya Fajar Khairul Anam, NPM 085 selaku moderator. Kemudian anggota kelompok kami yang pertama yaitu Anissa Indahwardana NPM 119, kemudian Akilah Salama NPM 048, Hanifah Rohana NPM 076, Marcella Silviana Putri NPM 027, dan Windy Afrianti NPM 116. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan. Di pembahasan ini kami mengambil 4 subbahasan. Yang pertama yaitu A. Gaya, yang berisikan tentang 1. Pengertian gaya, 2. Macam-macam gaya, 3. Jenis-jenis gaya, dan 4. Pengaruh gaya. Kemudian B. Usaha, yang berisikan 1. Pengertian usaha, 2. Satuan usaha, dan 3. Jenis-jenis usaha. C. Energi, berisikan tentang 1. Pengertian energi, 2. Macam-macam energi, 3. Sumber energi, dan 4. Perubahan bentuk energi. Dan yang D. Pesawat sederhana, berisi tentang 1. Pengertian pesawat sederhana, dan 2. Jenis-jenis pesawat sederhana. A. Gaya. 1. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. 2. Macam-macam gaya. Gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja dengan sentuhan dan akan menghasilkan efek apabila terjadi sentuhan dengan benda lain. Gaya tak sentuh artinya efek dari gaya yang dihasilkan oleh sumber gaya tetap bisa dirasakan oleh benda lain meskipun kedua benda tidak bersentuhan. 3. Macam-macam gaya. 1. Gaya gravitasi bumi. Contohnya, buah jatuh dari pohon. 2. Gaya magnet. Contohnya, magnet yang menarik besi apabila saling berdekatan. 3. Gaya otot. Contohnya, seseorang yang menimba air dengan menggunakan otot tangan. 4. Gaya pegas. Contohnya, seseorang yang menarik tali ketapel. 5. Gaya gesek. Contohnya, permukaan roda sepatu yang bersentuhan atau bergesekan dengan lantai. 6. Gaya mesin. Contohnya, kerja mesin ekskavator untuk mengangkat beban. 7. Gaya listrik. Contohnya, kegiatan menggosok-gosokkan penggaris pada rambut kering. 4. 5 macam pengaruh gaya. 1. Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya, bola yang diam akan bergerak apabila ditendang. 2. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya, bola yang melaju kencang akan diam ketika ditangkap oleh penjaga gawang. 3. Gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya, bola yang dipantul-pantulkan ke tembok atau lantai akan berubah arah. 4. Gaya dapat mempercepat gerakan benda. Contohnya, sepeda yang di kayu semakin kencang akan melaju dengan kencang. 5. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, tanah liat berubah bentuk apabila dibentuk menjadi gerabah. B. Usaha. Yang pertama, pengertian usaha. Usaha dalam kehidupan sehari-hari merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan. Orang yang mencari uang akan memerlukan gaya atau energi, dan untuk mendapatkan dia harus melakukan pergerakan atau perpindahan. Oleh karena itu, pengertian usaha di kehidupan sehari-hari hampir sama dengan IPA, yaitu usaha adalah segala sesuatu yang telah dilakukan oleh gaya pada suatu benda sehingga benda itu dapat bergerak atau mengalami perpindahan. Yang kedua yaitu satuan gaya. Sistem Satuan Internasional SI untuk satuan usaha adalah Joule. Dan yang ketiga yaitu jenis-jenis usaha.
Berdasarkan arah gaya dan perpindahan benda, usaha dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, usaha positif. Usaha positif adalah usaha yang dilakukan oleh gaya yang searah dengan perpindahan benda atau searah dengan perpindahan. Contohnya, yaitu usaha yang dilakukan seseorang yang mengangkat sebuah kotak dari lantai ke atas meja. Dan yang kedua yaitu usaha negatif. Usaha negatif adalah usaha yang dilakukan oleh sesuatu gaya yang berlawanan dengan arah perpindahan benda. Contohnya, usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan terhadap benda yang bergerak di atas permukaan kasar dan mengerem ketika sebuah mobil yang melaju direm. Dan yang ketiga yaitu usaha nol. Usaha nol adalah istilah untuk menyatakan usaha yang nilainya sama dengan nol atau sama sekali tidak melakukan usaha. Usaha nol dapat terjadi karena dua kemungkinan, yaitu yang pertama, gaya bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Dan yang kedua, benda yang tidak berpindah sama sekali. Ketika sebuah gaya bekerja tegak lurus dengan perpindahan, maka usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut akan sama dengan nol. Usaha nol karena gaya tegak lurus perpindahan adalah usaha yang dilakukan oleh gaya berat terhadap benda yang berpindah ke kanan. Contohnya, orang yang mendorong dinding rumah yang kokoh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian energi, macam-macam bentuk energi, sumber energi, dan perubahan bentuk energi. Pengertian energi. Menurut KBBI, energi didefinisikan sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi bersifat fleksibel, artinya dapat berpindah dan berubah. Ada beberapa ahli yang mengemukakan atau menjelaskan apa itu energi. Yang pertama, Pardiono menjelaskan bahwa energi merupakan sebuah bentuk kekuatan yang dihasilkan atau diperoleh dari suatu benda. Yang kedua, Aib Sapirudin mengatakan energi merupakan kemampuan untuk melakukan urusan atau bisnis. Yang ketiga, Sumantro mengatakan bahwa energi merupakan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya mendorong atau memindahkan sebuah benda atau objek. Dan terakhir, Young mengatakan sebuah pekerjaan ialah energi yang dihasilkan. Artinya, ketika ia melakukan pekerjaan memerlukan energi. 2. Macam-macam bentuk energi. Energi listrik. Energi listrik timbul karena adanya perpindahan muatan listrik atau arus listrik yang mengalir. Energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang dipancarkan oleh cahaya. Salah satu energi cahaya terbesar adalah matahari. Energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dihasilkan oleh sebuah benda atau objek yang bergerak. Energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena letak atau kedudukan benda tersebut. Energi nuklir. Energi nuklir ini biasanya terjadi karena adanya reaksi fusi di dalam atom atau unsur radioaktif seperti uranium. Energi bunyi. Energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan dari getaran atau gesekan sebuah benda. Energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam suatu zat. Energi panas atau kalor. Energi kalor atau energi panas ini dihasilkan dari matahari dan api. Energi otot. Energi otot ini merupakan energi yang berasal dari tubuh manusia. Sumber energi. Sumber energi merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Pada dasarnya, sumber energi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat digunakan secara terus-menerus dengan jangka waktu yang lama, seperti matahari. Energi matahari dapat digunakan secara langsung atau diubah menjadi bentuk energi lain. Contohnya, panel surya mengubah energi matahari menjadi listrik. Angin. Angin merupakan udara yang bergerak dan menghasilkan energi gerak.
Angin dimanfaatkan untuk kincir angin yang dihubungkan dengan generator. Generator pada kincir akan menghasilkan listrik. Air. Salah satu pemanfaatan air sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air menghasilkan energi potensial dan energi kinetik. Energi tidal. Energi tidal disebut juga dengan energi pasang surut karena dimanfaatkan pasang surut air untuk menghasilkan energi listrik. Makan mengandung energi kimia yang digunakan sebagai sumber energi makhluk hidup sehingga dapat melakukan aktivitas. Yang kedua, sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Seperti pertama, energi hasil tambang bumi, misalnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Energi hasil tambang bumi banyak digunakan sebagai bahan bakar sehingga jika digunakan secara terus-menerus akan habis. Kedua, energi nuklir dikatakan tidak dapat diperbarui dikarenakan energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari zat radioaktif atau hasil penambangan perut bumi yang digunakan sebagai energi. Perubahan bentuk-bentuk energi. Yang pertama, energi kimia menjadi energi listrik. Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam zat seperti makanan. Namun pada aktivitas bisa terjadi juga perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya, aki yang digunakan pada motor. Yang kedua, energi listrik menjadi energi kimia. Biasanya perubahan energi terjadi pada industri alat transportasi seperti bengkel motor dan mobil. Contohnya, penyetruman aki motor atau mobil. Yang ketiga, energi gerak menjadi energi listrik. Di sekitar kita terdapat banyak benda yang dapat merubah energi gerak menjadi energi listrik. Yang keempat, energi listrik menjadi energi kinetik. Sering kali kita temui benda yang dapat merubah energi listrik menjadi kinetik. Contohnya mesin cuci. Yang kelima, energi listrik menjadi energi bunyi. Bunyi yang kita dengarkan tidak hanya dari alarm saja, namun bisa terjadi karena perubahan energi listrik menjadi bunyi itu sendiri. Contohnya, radio, bel rumah, dan televisi. Yang keenam, energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh dalam perubahan energi ini adalah lampu. Hubungan gaya, usaha, dan energi. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Usaha merupakan gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya, sedangkan energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan dari ketiganya yaitu usaha yang dilakukan oleh sistem gaya yang bekerja pada benda sama dengan perubahan kinetik. Kita dapat memanfaatkan energi secara efisien dan bagaimana memperoleh energi maksimal dengan gaya yang minimal sehingga dapat melakukan usaha. Kemudian selanjutnya pesawat sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita temukan hasil teknologi seperti mobil, motor, dan lain-lain. Itu sebenarnya salah satu contoh pengembangan pesawat sederhana, karena alat tersebut dapat mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan. Pesawat yang dirancang sangat sederhana dan dibuat dengan bahan yang sederhana itu disebut dengan pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan alat yang bisa dipakai untuk mempermudah suatu pekerjaan tanpa memperkecil suatu usaha. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, pesawat sederhana digunakan dengan tujuan untuk yang pertama, memperbesar gaya atau kemampuan. Yang kedua, mengubah arah yang dilakukan. Yang ketiga, memperbesar kecepatan atau untuk melakukan perpindahan yang besar. Jenis-jenis pesawat sederhana. Pesawat sederhana ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama tuas atau pengungkit. Tuas adalah benda yang keras dan bisa berputar dengan berpusat pada satu titik. Sistem tuasnya terdiri 3 bagian, yaitu beban, kuasa, dan titik tumpu. Kemudian tuas ini dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Tuas jenis pertama merupakan tuas yang titik tumpunya ada di tengah
atau berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya, pemotong kuku dan gunting. Tuas jenis kedua, tuas jenis ini mempunyai poros di salah satu ujung. Susunan tuasnya, titik poros, beban, dan kuasa. Contohnya, gerobak sorong dan pembuka botol. Kemudian yang ketiga, tuas jenis ketiga. Tuas ini mempunyai bentuk seperti tuas jenis kedua. Porosnya berada di salah satu ujung. Namun, yang membedakan susunannya, susunan pada tuas jenis ketiga ini yaitu poros, kuasa, dan beban. Contohnya, sendok, garpu, dan sekop. Kemudian, jenis pesawat sederhana yang kedua yaitu katrol. Katrol merupakan roda yang mempunyai alur melingkar, jadi tali atau rantai dapat bergerak di dalamnya. Katrol terbagi menjadi 3 macam, yaitu katrol tunggal tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tunggal tetap merupakan jenis katrol yang posisinya tidak bisa berpindah-pindah. Katrol tetap ini panjang lengan kuasa sama dengan lengan beban. Contohnya seperti tiang bendera atau timbaan sumur. Kemudian yang kedua, katrol bebas. Konsep pada katrol ini bisa bergerak dan salah satu dari ujung tali yang dipasang tetap. Contohnya katrol pada playing fox. Kemudian yang ketiga, katrol majemuk. Katrol ini menggabungkan dari 2 jenis katrol sebelumnya, yaitu katrol tunggal tetap dan katrol bebas, di mana ada lebih dari satu katrol yang salah satunya dipasang tetap. Contoh katrol pada roda berporos. Bidang miring merupakan jenis pesawat sederhana yang memanfaatkan alas miring untuk memudahkan penggeseran atau mengangkat benda berat. Contohnya pisau, sekrup, obeng, atau kampak. Kemudian yang terakhir ada roda berporos atau roda bergandar. Roda berporos merupakan roda yang disambungkan dengan sebuah poros yang bisa diputar secara bersamaan. Contohnya setir mobil, roda sepeda, gerenda, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih, itu tadi pembahasan materi mengenai gaya, usaha, dan energi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.